Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk seminar pendidikan profesi guru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ijal Ausi Ariski, mahasiswa PPG Universitas Jember dengan NIM 260211105403, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Untuk seminar pendidikan profesi guru kali ini, saya bagi menjadi beberapa segmen, yaitu yang pertama identifikasi diri, kemudian refleksi pengalaman belajar selama perkuliahan PPG, hasil refleksi, kemudian dokumentasi, rencana tindak lanjut, serta refleksi pengalaman belajar setelah mengikuti program PPG. Untuk yang pertama, identifikasi diri. Pada identifikasi diri ini, saya mengembangkan dua macam visi, yaitu yang pertama visi untuk pendidikan di Indonesia serta visi saya sebagai calon guru. Untuk visi saya untuk pendidikan di Indonesia yaitu melaksanakan proses pembelajaran yang inklusif, kemudian memberikan pengalaman bermakna serta mengembangkan potensi dalam diri peserta didik, baik akademik maupun secara non-akademik, sehingga menciptakan peserta didik yang berkarakter baik dan bangga akan potensi yang mereka miliki. Kemudian untuk visi saya sebagai calon guru yaitu menjadi calon guru yang dapat membangun komunikasi dan interaksi yang baik dengan peserta didik maupun individu lainnya, sehingga serta mengembangkan rasa percaya diri akan potensi yang saya dan peserta didik miliki. Kemudian langkah untuk mencapai visi tersebut yang pertama adalah melibatkan platform teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Yang kedua, melakukan pemetaan karakteristik peserta didik serta tingkat kesiapan belajar mereka melalui asesmen awal, baik secara kognitif maupun non-kognitif. Dan yang ketiga adalah merancang pembelajaran dengan melibatkan penerapan pendekatan DAP atau Developmentally Appropriate Practice atau biasa disebut praktik berdiferensiasi. Kemudian untuk refleksi pengalaman belajar selama perkuliahan PPG, jadi selama menempuh perkuliahan PPG ini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, baik pembelajaran secara teori maupun praktik secara langsung di lapangan. Nah, ada banyak hal yang di sini kita sebagai guru harus kuasai dan dapat dilakukan, yaitu yang pertama merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, kemudian mengembangkan kompetensi sosial dan emosional, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta kaya akan literasi. Untuk refleksi mata kuliah yang paling bermakna, di sini saya telah melakukan refleksi untuk beberapa mata kuliah pada perkuliahan seminar, di mana mata kuliah yang saya pilih di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ada beberapa alasan saya memilih mata kuliah ini sebagai pengalaman belajar yang menarik, yaitu yang pertama, pada mata kuliah ini sendiri saya mendapatkan beberapa pengalaman yang menarik, yaitu yang pertama menyimak video praktik langsung pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mempelajari aspek-aspek pada pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga saya melakukan sesi interaksi dan wawancara dengan guru penggerak terkait strategi dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi serta bagaimana mengimplementasikannya di kelas. Dan yang terakhir, merancang perangkat pembelajaran berupa RPP, penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk desain inovasi pembelajaran yang saya kembangkan berdasarkan mata kuliah yang refleksinya paling bermakna, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya berupaya mengembangkan desain inovasi berupa perangkat pembelajaran yang menekankan pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi aspek konten, proses, dan lingkungan belajar. Di mana di sini saya mengangkat kegiatan belajar di luar kelas dengan judul Tamasya Keliling Planet Sempusari, di mana pada kegiatan ini terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pamerkan benuamu, pembagian peta tamasya, perjalanan tamasya, menuju titik kumpul, kemudian kembali ke kelas, dan dua kegiatan diskusi yaitu menerka pena dan identifikasi hidden gem Sempusari. Kemudian setelah dua kegiatan diskusi ini, peserta didik saya persilakan untuk melaksanakan presentasi di depan kelas, yaitu pada segmen panggung presentasi. Untuk identitas desain pembelajaran yang telah saya kembangkan, yaitu
Di sini saya menggunakan mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di kelas 6 pada topik 6 benua dan perbedaan geografis negara-negara di dunia. Untuk capaian pembelajarannya, yaitu pada akhir fase C, peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami letak dan kondisi geografis serta keragaman budaya untuk digunakan dalam mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk alur tujuan pembelajaran atau alur tahapan pembelajaran di sini terdiri dari 4 alur, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami dan mentabulasi pembagian 6 benua di dunia. Kemudian peserta didik dapat merinci letak ke 6 benua tersebut, menyebutkan setidaknya 10 negara di seluruh dunia dan menemukan hal unik berupa penampakan alam, tempat maupun kondisi geografisnya. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat merinci dan menampilkan setidaknya 5 bentang alam populer di dunia dari aktivitas tersebut, di mana alur tahapan pembelajaran ini dapat diakses pada link yang saya lampirkan. Untuk perangkat pembelajaran saya di sini terdiri dari 3 macam perangkat, yaitu yang pertama modul ajar, kemudian PowerPoint presentasi, serta video. Nah, pada video ini saya menggunakan 3 macam video. Yang pertama yaitu cuplikan dari film Ice Age 4, di mana di sini ditampilkan kondisi bumi sebelum benua-benua terpisah. Jadi pada awalnya kan benua-benua itu kan menjadi satu, disebut dengan benua Pangea. Kemudian karena suatu fenomena alam, benua-benua tersebut akhirnya terbentuk seperti sekarang dengan 6 macam benua. Kemudian untuk video kedua yaitu video terkait kebudayaan khas dan unik dari berbagai benua di dunia berupa makanan khas dari berbagai negara. Dan yang terakhir, video terkait kebudayaan khas benua Asia, utamanya Indonesia, berupa ragam makanan khas dari berbagai daerah di Nusantara. Untuk kegiatan yang telah saya terapkan di sekolah adalah sebagai berikut dokumentasinya. Jadi pada kegiatan tamasya keliling planet Sempusari, saya melaksanakan pembelajaran di kelas dengan mengarahkan peserta didik mencari amplop berisi LKPD yang akan mereka kerjakan nantinya. Jadi amplop ini nanti akan saya letakkan di beberapa titik di lingkungan luar sekolah. Tentunya lingkungan luar ini saya pastikan terlebih dahulu apakah aman bagi peserta didik serta pembelajaran dapat dilakukan di luar ruangan. Kemudian untuk rencana tindak lanjut, yang pertama yaitu hal penting yang perlu saya kembangkan sebagai calon guru terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama mengembangkan kompetensi saya sebagai calon guru profesional seperti mengidentifikasi karakter peserta didik serta kesiapan belajar mereka. Yang kedua, menerapkan pendekatan pembelajaran yaitu seperti TARL, DAP, dan CRT. Dan yang ketiga, mengembangkan kompetensi sosial emosional, kemudian lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Hal yang akan saya terapkan sebagai guru profesional, yang pertama, memberikan contoh dan teladan yang baik kepada peserta didik, kemudian bertanggung jawab atas tugas yang harus saya laksanakan, kemudian membangun komunikasi yang baik antara saya dengan peserta didik, kemudian juga mengembangkan rasa percaya diri terhadap potensi, bakat yang dimiliki oleh peserta didik, serta melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar mereka. Refleksi pengalaman belajar setelah mengikuti program PPG. Jadi setelah mengikuti seluruh perkuliahan pendidikan profesi guru, saya menyadari bahwa pendidikan tidak hanya sekedar untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga mengembangkan karakter serta rasa cinta tanah air dan budaya dari peserta didik. Dalam praktiknya sendiri, kita sebagai guru juga perlu menekankan bahwa setiap individu itu memiliki potensi, tidak melulu soal akademik namun juga non-akademik. Oleh karena itu, meskipun saat ini pembelajaran harus berpusat pada peserta didik, peran guru di dalamnya tetaplah penting sebagai fasilitator sekaligus pengawas dari perkembangan dan proses belajar peserta didik. Baik, untuk presentasi seminar dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.